mungkin ini kan kita gua ada kamera. Tidak tahu ya. Kami akan mewawancarai Bapak terkait kurikulum, kemudian pembelajaran yang ada di SLB di sini. Nah, sebenarnya di sini kami dari program studi PGSD. Nah, sebelumnya ini dengan Bapak siapa nih, Pak? Ya, nama saya Pak Fatih Muhammad. Ya. Ya, saya langsung aja nih Pak, terkait pertanyaan yang pertama itu mengenai kurikulum yang digunakan di SLB ini sendiri, itu yang digunakan seperti apa nih Pak? Ya, untuk kurikulumnya sendiri kita itu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, atau bisa dibilang kurikulum penggerak. Nah, itu karena mungkin ini kan kita gua ada kamera. Tidak tahu ya. Di sini menggunakan ada beberapa fase-fase, dan fase itu sesuai dengan kemampuan anak-anak di sini. Jadi kan kurikulum penggerak itu sifatnya menyesuaikan dengan kemampuan anak. Gitu. Apa ya bahasa istilahnya itu, bukan dis apa ya, lupa saya. Pokoknya intinya mengikuti kemampuan anak. Jadi bukan anak mengikuti materi, tapi materi mengikuti kemampuan anak. Berarti dari guru-guru sendiri juga mengikuti kurikulum penggerak sekaligus menyesuaikan kemampuan anak juga, ya, Pak. Ya. Nah, jadi kelebihan terkait kurikulum yang dilaksanakan sendiri itu, apakah ada kekurangannya, Pak? Untuk kekurangannya sih karena kita kan kategori apa ya, kita dulu baru ya untuk kurikulum ini kan baru dan baru disosialisasikan 2 tahun yang lalu gitu. Otomatis kekurangannya ya kita belum sangat mendalami untuk kurikulum ini gitu. Jadi masih banyak belajar. Kemudian terkait pembelajaran, pastinya dari siswa sendiri atau dari guru kan ada kendala yang dialami. Nah, pada saat pembelajaran itu biasanya kendala-kendala yang dialami dari guru sendiri itu seperti apa aja, Pak? Apakah dari siswanya ada yang sulit untuk diarahkan atau gimana? Kalau untuk kesulitan untuk mengajar sih, kebetulan di sini memang sekolahan kita itu kan baru dinegerikan, status negeri itu kan baru. Jadi memang butuh banget fasilitas, misal contoh kelas gitu kan. Nah, kelas itu harus dibedakan. Jadi ada ketunaan, berbagai macam ketunaan. Nah, kalau di sini itu dicampur gitu. Jadi ada anak autis, tunadaksa gitu. Nah, kesulitannya di situ gitu. Seharusnya kalau misal kita punya banyak ruang, kita bisa memisahkan itu sesuai dengan ketunaan. Jadi kita lebih fokus ke anak-anak tersebut gitu. Jadi kendalanya ya kita masih masih bagi satu kelas itu dengan Pak, sama mau bertanya, kalau di sekolah ini apakah ada ekstrakurikuler untuk siswa ya? Ada. Di sini ada ekstrakurikuler pramuka, terus PMR, habis itu ada tari, musik, itu ada. Karena kalau SLB sendiri itu mengutamakan kayak kemandirian, karena kita kan mengajarkan anak untuk bisa lebih mandiri gitu. Syukur-syukur nanti anak bisa membuka wirausaha sendiri gitu. Jadi kita bekali dengan seperti itu gitu. Ada
Misal di sini juga ada keterampilan tata rias, ada cuci motor, terus ada apalagi ya, tata boga, jadi kayak masak-masak gitu. Jadi macam-macam kegiatan sekolah. Dalam menjalankan ekstrakurikuler tersebut, apakah ada kendala-kendala yang mungkin sulit lah Pak untuk dihadapi? Kalau kendala sih ya apa ya, untuk muridnya sendiri ya mungkin gini, kebanyakan ya anak SLB itu ada yang kebanyakan diantar sama orang tuanya gitu. Jadi kalau misal kita ekstra itu kan di luar jam pelajaran Mira. Nah itu misal orang tuanya itu terus ada kegiatan, otomatis anaknya itu kan nggak bisa mengikuti kegiatan itu gitu loh. Nah itu kendalanya di situ, karena kebetulan rumahnya juga jauh-jauh gitu. Dan ini SLB satu-satunya di Kabupaten Demak. Mungkin lebih dari kendalanya lebih dari ke orang tua. Tapi dari sebenarnya dari siswanya tidak ada kendala kan Pak, waktu ketika sudah di lokasi, ketika sudah mengikuti ekstra. Iya, kalau setahu aku sih selama ini ya kendalanya cuman ya lebih kurang kondisif gitulah. Maksudnya kita kan sudah paham anak-anak seperti ini kan susah untuk dikondisifkan yang seperti anak normal kan gitu. Pak. Jadi ya kendalanya cuma di situ aja. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, mungkin dari guru-guru tersendiri itu untuk memotivasi para siswa itu caranya seperti apa Pak, agar giat dalam belajar, dalam mengikuti ekstra. Nah, dari murid sendiri kan pastinya ada keterbatasan masing-masing ya karena dengan kita mengadakan kegiatan seperti itu bisa menambah anak-anak untuk lebih memotivasi diri, untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi kayak misal dia punya bakat seperti apa, misal dia punya kekurangan kayak dia nggak bisa jalan kayak Rosalia, nah dia bisa bakat menyanyi, nah kita arahkan ke situ. Itu jadi itu suatu tindakan untuk mengarahkan anak lebih mengaktualisasikan dirinya. Gitu. Berarti dari guru sendiri bisa menggali dari kemampuan siswa sendiri betul, dulu ya Pak. Ya. Kita kasih ruang, misal anaknya itu kebetulan jago puisi, nah kita arahkan ke situ. Dan rata-rata di sini malah orang tua di situ pada memahami bahwa anak-anak di sini ya kalau misal kita arahkan ke akademisnya, malah orang tua itu kayak lebih condong ke kemandiriannya. Kalau misalnya jadi gurunya pun misal akademis pun hanya ya katakanlah 70% lah gitu untuk mengajarkan, selebihnya ke kegiatan-kegiatan vokasional. Gimana? Sudah? Masih? Nah, untuk kegiatan ekstranya dilaksanakan di sekolah ini sendiri? Iya, di sekolah sini. Jadi kalau misalnya ada ekstra di luar pun itu mungkin perlombaan gitu. Kayak misal ada lomba jambore, pramuka itu kan biasanya kita keluar. Antar SLB? Iya, antar SLB gitu. Terus lomba yang mungkin yang mengadakan dari PMI kan, PMR kita juga ikut keluar gitu. Ya sebisa mungkin kita harus punya kegiatan di luar juga karena ya biar masyarakat tuh tahu gitu loh bahwa anak SLB itu bisa untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Kalau boleh tahu jumlah kelas sama muridnya berapa? Jumlah apa? Kelas. Kelas. Kalau kelas kurang tahu. Kalau murid sekarang 100 berapa? 26 Bu Siska? 262. Kalau 33 untuk kelas. Pun masih kurang loh untuk ruangan, untuk fasilitas di sini.
karena kan gini, dulu itu kan kita swasta, Iya. sekarang dia udah diputuskan untuk negeri. Nah seharusnya kalau negeri itu kita harus menerima beberapa ketunaan gitu. Ada 7 ketunaan. Nah kita kalau misal menerima itu semua, otomatis kan ruangan kita nggak cukup, gurunya pun kita terbatas. Jadi ya mungkin lebih apa namanya, lebih kurang apa ya, kurang efektif gitu ruangan. Kalau di PGSD sendiri ada nggak untuk inklusi gitu? Ada Pak. Ada. Untuk semester 7 ini kami diajarkan tentang inklusi ya, tentang cara pembelajaran di SLB. Akhirnya ya kita tahu juga ketika misal ada murid yang mengalami itu, nah kemudian di daerah tersebut itu disekolahkan di sekolah yang biasa, bagaimana cara guru tersebut bisa mengkhususkan lah intinya buat murid itu tersebut. Kalau di sini tuh ada sekolah inklusi, tapi nggak tahu masih apa enggak di SMA 3 kalau misalnya. SMA 3 nama itu dia menerima inklusi, jadi memang yang diterima ya yang bisa mengikuti. Itu misalnya yang intelektualnya masih bagus, kayak di sini kan tunarungu kan hanya keterbatasan bicara sama pendengaran. Nah untuk berpikirnya kan dia bagus, jadi ada anak yang mau dipindah ke SMA 3 untuk inklusinya. Tapi kalau di sini tuh gini mas, kita tuh sering kayak membuat MOU ke perusahaan-perusahaan. Karena apa? Biar kalau misal anak kita udah lulus, langsung ada yang memberi ruang. Kita udah punya MOU di pabrik Jepara, pabrik sepatu. Kalau nggak salah namanya PWC ya. Nah itu. Terus kita juga ada MOU juga di tempat cuci motor mana gitu. Itu juga karena kan kita emang arahnya memang ke situ. Jadi terus biasanya kalau misal kita lihat di luar sana kan biasanya kalau misal lulus anak SLB itu kan maaf ya minta-minta gitu. Nah kita kalau misal di sini ya kita arahkan ke yang lebih baik gitu. Kalau di luar kan ada yang mengadakan kesedihan, misal dia nggak punya kaki, nah dia itu mengadakan kesedihan itu untuk menarik belas kasihan orang gitu loh. Nah kita di sini nggak pengen seperti itu, anak kita ya kita didik sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah kali ini aja nih buatan diri anak-anak loh, coba dimakan. Iya tadi ya. enak. Itu produknya anak-anak itu. Salah satu contoh. Apakah kalau kayak gini ini dipasarkan apa gimana Pak? Iya, kebetulan itu kemarin itu pas pembuatan itu pas karena ada kayak expo kecil-kecilan sih. Kita kan ada kerjasama sama Dinas Pariwisata. Nah kita adakan kegiatan di Tembiring itu. Setelah kita kampanyekan bahwa anak kita tuh maksudnya jangan dibully gitu, memperkenalkan ke masyarakat bahwa anak kita tuh mampu gitu. Nah salah satunya ya dengan membuat produk-produk seperti ini gitu. Tapi ini kita kalau misal pasarkan ya mungkin sebatas dengan online gitu. Jadi belum ke mana gitu, belum, hanya online sesuai orderan gitu. Karena kan anak-anak kita kan kita nggak bisa paksa untuk buat produksi banyak kan gitu. Iya, sesuai dengan pesanan saja. Misal ada yang mau pengen buat ini berapa gitu dibuatkan. Biasanya pre-order. Iya, pre-order. Berarti pembuatannya belum bisa massal. Ya, belum bisa massal. Cuman harapan saya sih gini, untuk anak-anak sendiri sih kita kayak punya galeri gitu, galeri kayak misal toko UMKM misal apa gitu. Nah, kayaknya seperti itu, jadi kita display produk-produk anak-anak di situ. Entah itu produk makanan, kerajinan kayak gitu. Cuman di sini belum
belum ada, belum punya galeri seperti itu. Sudah cukup atau mau ditanyakan lagi? Atau mau tanya yang lain, maksud biar ada perbandingan dari guru yang lain misalnya, atau cukup satu orang saja? Ya, dari kelompok kami alhamdulillah cukup Pak. Terima kasih sudah memberikan ilmu atau informasi tentang SLB di sini ya Pak. Kami sebagai mahasiswa, apalagi menghadapi siswa yang kebutuhan khusus, tentunya itu mungkin bagi kami hal yang baru bahkan itu rumit gitu Pak. Tentang penggambaran Bapak ini tadi, ilmu dan informasi yang diberikan Bapak, ya kami tahu gambarannya berarti istilahnya bagaimana cara memberikan pembelajaran ilmu kepada anak-anak yang